Halo Sobat Denpasar Mengajar. Jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada video kali ini Bapak akan coba mengulas tentang materi listrik statis yang Sobat Denpasar Mengajar dapatkan di kelas 9 SMP. Tapi sebelumnya silakan Sobat Denpasar Mengajar like, share, dan komen video ini. Dan ingat, subscribe channel Denpasar Mengajar, nyalakan juga loncengnya agar Sobat Denpasar Mengajar selalu mendapatkan informasi yang terkini dari channel Denpasar Mengajar. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita coba ke materi dalam listrik statis di SMP kelas 9 ya. Yang pertama, Sobat Denpasar Mengajar harus tahu dulu yang dinamakan dengan muatan listrik. Oke, yang pertama muatan listrik. Nah, Sobat Denpasar Mengajar, muatan suatu benda itu nanti dipengaruhi oleh jumlah proton dan jumlah elektron dalam benda tersebut. Oke, Bapak tulis di papan. Oke, jadi muatan suatu benda dipengaruhi oleh jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, apa itu proton? Apa itu elektron? Oke, proton itu ya, proton itu adalah muatan positif, sedangkan elektron adalah muatan negatif ya. Nah, Sobat Denpasar Mengajar, dari muatan suatu benda tersebut, maka benda dapat kita bedakan menjadi 3 jenis. Oke, jadi ada 3 jenis benda ya. Ada 3 jenis benda. Oke, yang pertama itu disebut dengan benda netral. Benda netral ya, atau di sini tidak bermuatan. Oke. Nah, cirinya gimana benda netral? Benda netral itu ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Kalau jumlahnya sama berarti dia netral. Yang kedua nanti adalah benda bermuatan positif. Nah, cirinya gimana? Jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron ya. Terus yang ketiga gimana? Yang ketiga itu benda bermuatan negatif. Cirinya gimana? Jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron ya. Nah, sebenarnya nanti lebih lanjut mengenai proton, elektron, kemudian ada neutron itu ya. Sobat Denpasar Mengajar akan lebih jelas mendapatkan teori itu di kimia SMA nanti ya. Nah, untuk
pelajaran listrik statis kelas 9, kita cukup sampai membahas proton dan elektron saja yang mempengaruhi muatan dari sebuah benda. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu poin yang pertama yang harus Sobat Denpasar Mengajar ketahui tentang muatan listrik. Sebentar kita lanjutkan lagi mengenai poin kedua dalam listrik statis SMP kelas 9, yaitu mengenai gaya kolom. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu mengenai gaya kolom, ya. Nah, gaya kolom itu apa? Gaya kolom itu adalah gaya yang diakibatkan oleh dua atau lebih benda bermuatan. Ya, jadi bisa positif dengan positif, bisa negatif dengan negatif, bisa positif dengan negatif. Ya. Nah, kalau ternyata yang positif didekatkan dengan yang positif, maka akan muncul gaya apa? Gaya tolak menolak. Jadi F-nya ke sini. Ya, F-nya saling tolak. Ya. Nah, kalau yang negatif kita dekatkan dengan negatif, maka juga tolak menolak. Nah, bagaimana kalau berlawanan? Positif dengan negatif misalnya, maka gayanya akan tarik menarik. Oke? Nah, untuk menghitung gaya kolom itu ada rumusannya. Rumusnya gimana? Oke, Bapak tuliskan ya. Rumus ya. Nanti gaya itu F. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya. Rumus dari gaya kolom ini adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya. Nah, penjelasannya apa? Oke, Bapak tuliskan di sini ya penjelasannya. F ini adalah gaya kolom atau gaya listrik ya. Satuannya apa? Satuannya Newton. Ya. Satuannya Newton. Terus K ini apa? Nah, K ini nanti rumus aslinya adalah 1/4 V kali, ya, ini namanya permitivitas vakum udara. Nah, kalau kalian SMA ya, kalau Sobat Denpasar masih kalau sudah SMA nanti ini dapat. Tapi kalau sampai di SMP cukup dihafalkan K itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya, dengan satuan Newton meter persegi per kolom persegi ya. Oke. Nah, tadi Bapak bilang apa? E0 ini nanti adalah permitivitas vakum udara. Besarnya berapa? Besarnya adalah 8,85 ya kali 10 pangkat min 12 ya kolom kuadrat ya per Newton meter kuadrat ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan V ya itu 3,14 ya. Sobat Denpasar Mengajar yang masih SMP ya cukup menghafal nilai K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kalau Q apa? Q ini muatan ya. Muatan listrik. Itu satuannya apa? Kolom. Ya, muatan. Sedangkan R itu adalah jarak antar muatan. Ya, ini satuannya apa? Meter. Gitu ya. Satuannya meter. Jadi, Sobat Denpasar Mengajar,
Yang SMP cukup di 9 kali 10 pangkat 9. Kalau yang SMA ya wajib ini ya. Nah, untuk yang SMA ya, jika medium ya, jika mediumnya medium ya, selain vakum udara atau bukan udara ya. Kalau bukan udara gimana gitu loh ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa nilai 9 kali 10 pangkat 9 itu hanya berlaku untuk yang vakum udara. Bagaimana yang bukan mediumnya, bukan udara? Nah, seandainya mediumnya bukan medium udara, maka permitivitasnya juga beda. Ya, jadi permitivitasnya beda. Sehingga ya kita tuliskan aja dah dulu. Permitivitasnya nanti ya, permitivitas relatif dari medium dikalikan dengan permitivitas relatif udara gitu ya. Jadi ini adalah permitivitas relatif medium ya. Oke, ya. Kemudian rumus gaya kolomnya juga akan berubah. Jadi nilai F-nya atau rumusan F-nya kalau ternyata mediumnya bukan medium udara, berubah juga. Oke, Pak simbolkan dengan F aksen aja ya. F aksennya itu akan menjadi seperti ini. K kali ya. K kali Q1 kali Q2 dibagi permitivitas relatif medium baru dikalikan dengan R kuadrat. Ya. Oke. Itu Sobat Denpasar mengajar untuk rumusan dari gaya kolom. Bapak sudah berikan bagi yang SMP cukup sampai di sini ya. Bagi yang SMA nanti dihafalkan bagaimana medium yang digunakan itu bukan medium udara dengan angka permitivitas relatif medium diketahui ya. Oke, jadi itu Sobat Denpasar bagian kedua dari listrik statis. Sebentar kita lanjutkan lagi ke bagian ketiga tentang medan listrik. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga dalam listrik statis, yaitu mengenai medan listrik ya. Nah, medan listrik itu apa? Medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan dari suatu benda ya. Nah, arahnya sekarang. Oke, arah dari medan listrik. Arah ya. Kalau kita lihat muatan positif, maka medan listriknya keluar. Iya, keluar dia. Keluar dari muatan positif, ya. Keluar. Sedangkan kalau kita lihat muatan negatif itu masuk, ya, atau menuju. Ya. Oke. Jadi kita bisa dari gambar Bapak di sini muatan positifnya keluar, berarti dia keluar ya, keluar dari muatan positif, kemudian menuju muatan negatif ya. Jadi keluar dari muatan positif itu kemudian menuju muatan negatif. Nah, medan listrik juga kita bisa hitung ya. Jadi ada rumusnya. Oke, jadi rumus dari medan listrik ya. Nah, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Oke, jadi E ini adalah kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik ya. Satuannya Newton per kolom ya. Kemudian
K tadi apa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton, ya. Kemudian meter kuadrat per kolom kuadrat. Q ini muatan, itu satuannya kolom, R jarak. Ya, jaraknya satuannya meter, ya. Nah, dari rumusan medan listrik ini kita bisa mengkaitkan rumus medan listrik itu dengan gaya kolom. Jadi ada kaitan atau ada hubungan. Kalau kita lihat hubungan antara medan listrik dengan gaya kolom, maka hubungannya kita bisa tuliskan dalam bentuk rumus seperti ini. E sama dengan F per Q0. Ya. E sama dengan F per Q0. Jadi Q0 ini apa? Q0 ini adalah muatan ujinya. Ya. Jadi muatan uji dari medan listrik tersebut. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu bagian yang ketiga dari listrik statis. Nah, yang keempat, Bapak langsung aja. Yang keempat itu kita akan bahas tentang apa? Beda potensial dan energi listrik. Oke. Energi listrik. Ya. Beda potensial dan energi listrik, ya. Nah, Sobat Denpasar Mengajar, muatan listrik itu bisa berpindah karena apa? Karena adanya beda potensial. Oke, Bapak tulis. Jadi, muatan itu dapat berpindah ya. Oke. Berpindah karena apa? Karena adanya beda potensial. Oke, itu ya. Jadi muatan itu bisa berpindah karena adanya beda potensial. Terus Sobat Denpasar Mengajar, beda potensial dengan energi listrik itu bisa kita kaitkan dalam sebuah rumus. Jadi rumusnya seperti ini. V sama dengan W per Q, ya. Nah, V ini apa? V ini adalah beda potensial. Jadi satuannya apa? Beda potensial itu satuannya volt. Ya. Kemudian W itu adalah energi listrik, ya. Energi listrik satuannya adalah joule, ya. Nah, energi kan satuannya joule. Terus Q ini muatan. Muatan satuannya kolom. Ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu sekilas tentang teori dalam listrik statis untuk Sobat Denpasar Mengajar yang kelas 9 SMP. Ya. Untuk video kali ini Bapak cukupkan dulu, ya. Tapi Sobat Denpasar Mengajar tetap tonton video Bapak berikutnya tentang listrik statis juga, karena di video berikutnya itu berisi beberapa contoh soal, ya, terutama hitungan dalam menyelesaikan listrik statis di SMP kelas 9. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak cukupkan dulu video kali ini, tapi tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.